Halo teman-teman semuanya, terima kasih buat balik lagi ke acara ngobrol-ngobrol online-nya dari Aparatur Muda. Jadi kalau teman-teman masih ingat, episode pertama dari ngobrol online Aparatur Muda ini, kita ngobrol bareng teman-teman dari World Bank di Washington DC. Nah, kali ini kita agak banyak nih beragam asal-asal dari tamu-tamu kita. Jadi sekali lagi gue ingetin dulu, jadi Aparatur Muda itu adalah suatu komunitas independen dan non-formal yang diinisiasi, didirikan, dan dipimpin oleh aparatur, birokrat, dan pegawai dari berbagai kementerian dan lembaga sebagai wadah untuk meningkatkan jejaring dan kapasitas pegawai yang berprinsip pada 3 pilar, yaitu integritas, sinergi, dan inovasi. Dan ngobrol-ngobrol online ini tuh merupakan salah satu upaya kita sebagai bagian dari pemerintah Indonesia juga supaya bisa berjejaring dan membangun koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak non-pemerintah. Nah, untuk yang sekarang nih, kita ngobrol sama teman-teman dari 3 institusi yang berbeda. Jadi kita di sini ada Kak Laura. Kak Laura ini kerja di AMRO. Nanti kita tanya-tanya ya, AMRO itu apa. Dan kantornya kalau nggak salah ada di Singapura ya, Kak ya? Betul. Ya, jadi Kak Laura ini ada di Singapura nih sekarang. Terus ada Bagus. Bagus ini kerja di ADB. Nanti juga tanya-tanya sama dia ADB itu apa. Dan kantornya itu ada di Manila, Filipina. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, ini ada Mega. Mega ini kerja di US ASEAN Business Council, dan kantornya ini ada di Washington DC. Jadi kita ada di tamu kita nih dari 3 negara yang berbeda nih. Nah, terus nemenin gue dari Aparatur Muda juga, ini kita ada Alwin. Nah, nanti untuk tahu Alwin itu siapa, mungkin dengar dari dia sendiri ya, karena gue takut memberikan informasi-informasi yang ternyata rahasia. Jadi, langsung aja gue kasih ke Alwin untuk bisa nge-host atau mandu acara ini. Oke, terima kasih Desi atas pembukaannya. Makasih juga Mas Bagus, Mbak Mega, dan Mbak Laura yang bisa join ke kita malam ini. Perkenalkan, gue Alwin, co-chair dari Aparatur Muda yang akan nemenin Desi juga sebagai co-host dari ngobrol-ngobrol santai di sesi ini. Mungkin untuk pertama kalinya ya, kita bisa lebih tahu dulu nih, lebih dalam nih, kalau Mas Bagus, Mbak Laura, dan Mbak Mega tuh di instansinya masing-masing itu tugas dan fungsi utamanya apa? Biar rekan-rekan aparatur yang nonton acara ini tuh bisa lebih tahu lah tupoksinya. Mungkin bisa dimulai dari Mas Bagus dulu kali ya? Gimana Mas? Oke, dari gue dulu ya. Halo teman-teman, nama saya Bagus Handoko, biasa dipanggil B atau Bagus. Sebenarnya aku bukan pegawai murni ADB ya, kebetulan sama kayak Desi, anak buahnya Bu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. Pertama di Badan Kebijakan Fiskal dulunya sebelum tugas di sini. Cuma sekarang statusnya status apa ASN-nya jadi di freeze dulu karena ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di Asian Development Bank di Manila. Jadi setiap negara itu punya perwakilan di istilah kayak board gitu. Jadi kebetulan Indonesia karena salah satu donor terbesar, jadi setiap tahun pasti mengirimkan perwakilan di ADB, dan tugas saya adalah membantu perwakilan Indonesia tersebut selama bertugas di ADB Manila. Jadi nggak hanya mewakili Kementerian Keuangan, tapi juga mewakili Indonesia secara keseluruhan. Jadi tugasnya kalau misalnya ada kerjasama antara ADB dengan Indonesia dan ataupun sebaliknya beberapa pihak baik pemerintah maupun pihak swasta yang dari Indonesia ingin menjalin kerjasama atau berkomunikasi dengan ADB biasanya lewat kantor perwakilan di ADB seperti itu. Mas, kalau mau nanya langsung ya Mas, kalau jumlah proporsi pegawai Indonesia di ADB dibandingin dengan pegawai dari negara lain itu berapa persen Mas? International staff ini yang agak ini ya sebenarnya. Jujur aja kalau untuk seukuran Indonesia itu negaranya gede banget. Tapi perwakilan di ADB itu untuk dari jumlah staff
yang statusnya international staff itu terlalu sedikit sih. Kalau nggak salah sekitar di bawah 30, dan itu pun beberapa tahun ke depan udah pada mulai pensiun gitu. Makanya ngundang beberapa teman di Indonesia untuk berani lamar atau apply pekerjaan sebagai internasional di ADB sih saya saranin banget gitu. Karena kan di multilateral development bank kayak ADB atau World Bank itu kan ada yang namanya keterwakilan dari setiap negara, dan kalau misalnya voting terkait bantuan atau kebijakan-kebijakan ekonomi, semakin besar dan semakin kuat posisi kita di suatu lembaga juga semakin enak juga. Mantap nih kalau ada teman-teman yang mau apply nih. Dan kita open banget kalau misalnya ada teman-teman dari Indonesia yang mau apply. Kesalahan orang Indonesia adalah begitu apply nggak pernah ngontak teman-teman yang ada di sini gitu. Oh iya, gitu. Penting untuk nanti Mas ya untuk stay. Padahal Vice President untuk bagian knowledge manajemennya sekarang adalah orang Indonesia loh. Menarik tuh, Dan Mas. beliau sangat Pak Bambang Susantono, ex Wakil Menteri Perhubungan dulu, zaman SBY. Dan beliau sangat concern sekali kalau misalnya ada teman-teman dari Indonesia itu mau apply, Pak, saya mau apply international staff, ya silakan berkomunikasi gitu. Kesalahannya itu, kalau teman-teman dari negara lain tuh kayak India, Pakistan itu, begitu apply, pasti udah ngontak staff yang ada di dalam, jadi tahu gitu. Yang dibutuhin dari ADB apa sih, CV-nya apa yang mau dimau gitu. Itu aja sih. Kita open banget sih kayak gitu, dan welcome kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Kalau buat teman-teman tuh yang mau apply ya. Itu yang mau apply. itu langsung tuh. Laura dari Amro gitu kan. Dari udah bosan di Singapura. Oke Mas bagus, makasih Mas. Kita lanjut berikutnya ke Mbak Mega nih dari US ASEAN Business Council. Cerita dong Mbak, US ASEAN Business Council tuh tugas dan fungsinya apa, dan kerjanya sehari-hari Mbak Mega tuh apa? Ya Mbak. Makasih Mas Alwin. Jadi US ASEAN Business Council itu adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang hubungan pemerintah. Fungsinya ada 3. Ini termasuk dari fungsiku sebagai seorang program manager di US ASEAN Business Council. Tanggung jawab utamanya ada 3. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan pemerintah di 10 negara di Asia Tenggara. Yang kedua, menjalankan aktivitas advokasi, jadi untuk membantu proses policy making di negara-negara tersebut, dalam artian untuk meningkatkan efisiensi dan tingkat implementasi di negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, itu ada hubungannya dengan apa yang mereka sebut intelligence service, tapi intelligence service dalam hal ini bukan seperti mata-mata atau apa, tapi kami memberikan informasi untuk kalangan bisnis di Amerika tentang apa yang terjadi di ASEAN. Dalam peran saya sebagai program manager untuk Indonesia, memberikan informasi tentang pemilu di Indonesia, tentang administrasi atau para menteri yang baru terpilih Oktober kemarin misalnya, dan juga misalnya ketika ada peraturan baru, ketika ada undang-undang baru, kami juga menulis semacam memberikan analytical update untuk para anggota kami, terutama adalah perusahaan-perusahaan Amerika. Banyak dari mereka adalah perusahaan yang tergolong Fortune 500 di Amerika. Oke Mbak, jadi pengen nanya nih Mbak Mega ya, kan berarti kalau US ASEAN Business Council kan ASEAN ini ada 10 Mbak. Nah, ketika misalnya investor Amerika
mau investasi di ASEAN, tapi dia bingung mau investasi di negara ASEAN yang mana gitu, Mbak. Itu ada kompetisi nggak, Mbak? Misalnya antara Mbak Mega kan representatif untuk Indonesia, nanti ada juga pasti representatif dari 9 ASEAN member state lainnya. Nah, itu nanti tuh saling pitching ke investor itu the best region untuk investasi, atau dari investornya dulu Mbak yang nentuin, saya udah mau di Indonesia, saya mau di Thailand. Bisa nggak US ABC itu ngarahin investor ke salah satu negara ASEAN aja? Gimana tuh Mbak? Itu sebenarnya salah satu potensi dari US ASEAN Business Council, tapi US ASEAN Business Council sampai saat ini prioritasnya tidak mencakup business matching. Jadi anggota-anggota dari US ASEAN Business Council adalah perusahaan yang sudah memiliki bisnis di negara-negara di Asia Tenggara. Ada beberapa dari anggota US ASEAN Business Council yang memang fungsinya atau perannya adalah membantu perusahaan Amerika untuk masuk atau untuk menganalisa market yang tepat bagi mereka. Karena perusahaan-perusahaan ini atau agensi-agensi ini adalah member dari US ASEAN Business Council, jadi kami sort of membatasi kegiatan itu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan member kita sendiri. Mau tanya lagi nih, Mbak, satu lagi. Mbak Mega dulu sebelum di US ASEAN Business Council di mana, Mbak? Background-nya, mungkin sekolah dan pekerjaan sebelumnya, gitu, Mbak. Biar kalau ada teman-teman tuh kalau misalnya ada yang tertarik, misalnya untuk ngelamar ke US ASEAN Business Council tuh biar tahu kira-kira tuh ekspektasinya apa sih kalau mau kerja di US ASEAN Business Council. Sebelum di US ASEAN Business Council, aku kerjanya di ASEAN Secretariat, waktu itu kerja di Trade Facilitation Division, di bawah Market Integration Directorate, dan dari situ belajar Government Relations dan Trade, terutama G2G waktu itu. Dari situ juga tumbuh ketertarikan untuk mempelajari policy making lebih lanjut dan mempelajari isu-isu yang spesifik dari policy making, misalnya teknologi specific policies. Jadi aku sempat menjalankan MPA program di Harvard Kennedy School sebelum akhirnya bekerja di US ASEAN Business Council. Mungkin makasih Mbak Mega, Mbak. Mungkin berikutnya bisa ke Mbak Laura nih dari Amro Singapura. Mungkin yang biasa kerja di kementerian atau lembaga di sektor keuangan sering dengar nih tentang Amro atau pernah rapat bareng. Kita kayaknya harus tahu lebih lanjut nih, Amro itu tupoksinya apa sih, Mbak? Mbak. Oh gitu ya. Oke. Sebelumnya halo teman-teman aparatur muda, makasih banget udah diajakin ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Perkenalkan, nama saya Laura. Saat ini saya sedang bekerja di ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, atau yang sering dikenal dengan AMRO, di Singapura. Ini beda ya sama ABN AMRO ya, soal banyak yang nyangka, oh kerja di mana? Kerja di AMRO ya? Oh di bank. Oh bukan. Ini, bukan bank ABN AMRO. Jadi AMRO ini adalah, saya bekerja di Regional Surveillance, sejak tahun 2017 Desember, jadi udah kurang lebih 3 tahun di sini. Secara khusus saya melakukan research dan juga assessment untuk negara-negara member. Seperti juga untuk AMRO secara general memang punya 3 mandat juga, kayak tadi Mbak Mega ya. Kita punya 3 mandat, yaitu pertama melakukan macroeconomic surveillance, kedua mensupport CMIM, yaitu RFA, Regional Financial Arrangement, yang di level regional. Mbak, apa tadi sebutannya apa, Pak? CMIM, Chiang Mai Initiative Multilateralization. Ya, itu adalah salah satu bentuk RFA yang Indonesia salah satu ikut juga di dalamnya. Dan yang terakhir kita juga melakukan technical assistance buat negara-negara member. Ya, itu kurang lebih itu sih kayak core function-nya buat AMRO. Kalau CMIM tuh basically kayak safety net
safety net kalau ada krisis gitu-gitu ya. Betul banget, Desi. Jadi kalau pernah dengar namanya Global Financial Safety Net, GFSN, itu biasanya dibilang ada 4 level. Yang pertama itu reserve dari negara-negara masing-masing. Jadi misalnya kayak ada shock dari eksternal yang menyebabkan negara-negara itu mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, biasanya mereka akan talangin intervensi dengan reserve-nya langsung. Nah, kalau misalnya itu ternyata masih ada kendala, mereka akan naik level ke level bilateral. Ada yang disebut dengan bilateral swap arrangement. Nah, antar negara misalnya Indonesia dengan Jepang, dan seterusnya. Di atasnya lagi ada regional, ya ini salah satunya adalah si CMIM ini. Nah, kalau misalnya juga belum, terakhir kita punya IMF yang menjadi last stop lah ya. Ya, itu sih paling. Balora itu sebenarnya tuh bilateral swap agreement ya. Mungkin buat teman-teman yang kerja di lingkungan kementerian atau lembaga yang terkait keuangan nih, misalnya di OJK, di BI, atau di Kemenq, di LPS tuh sering banget dengar istilah itu. Itu tuh bisa cerita lebih detail nggak, Mbak? Apa sih itu bilateral swap agreement? Apakah misalnya kalau itu kayak bank kesulitan atau central bank misalnya butuh likuiditas gitu, Mbak ya? Atau dia butuh settlement dalam currency tertentu, itu bisa langsung swap currency domestiknya sama currency counterpartnya, atau gimana, Mbak? Ya, biasanya sudah ditentuin sih dari awal sih akan pakai currency apa. Umumnya sih kita pakai US dollar ya. Dan kalau misalnya, saya sebenarnya kurang paham sih kalau untuk BSA ya, bilateral. Karena kalau buat CMIM itu kita pakai jumlah funding-nya itu udah sekitar 240 billion. Itu dari patungan negara-negara membernya. Yang paling besar tuh kontribusi dari negara Jepang sama Cina. Itu udah sekitar 32% masing-masing. Terus diikuti dengan Korea. Oh ya, sebelumnya ASEAN Plus 3 itu plus ASEAN plus 3 negara ya, Jepang, Korea, sama China. Jadi kok Jepang dan China sebagai kontributor terbesar, terus diikuti Korea dan sisanya 10 negara ASEAN. Nah, jadi ya biasanya dalam bentuk itu sih US dollar. Dan kalau misalnya negara kayak Indonesia juga mau bikin kayak LCY juga bisa sih dalam local currency. Misalnya Indonesia tukar dengan BAT, bisa juga sih ya, antar negara gitu. Tapi mainly awalnya US dollar, Mbak ya, berarti ya? Iya, betul. Daripada cari swap line sama The Fed, ini lebih Iya. lebih regional lah. Kita minta tetangga daripada minta tetangga yang sangat jauh gitu ya. Ya, karena tetap sih, karena US dollar kan fiat currency ya, jadi yang paling ya dipakai di semua negara gitu. Yang paling safe lah. Terus Mbak, pengalamannya Mbak sebelum masuk di ini Mbak Ambro, dulu di mana Mbak Balora? Atau kira-kira kalau ada yang tertarik misalnya untuk masuk ke Ambro tuh butuh skill set khusus nggak Mbak buat Balora? Iya, saya dulu sempat bekerja di Bank Indonesia sebagai research fellow ya, selama beberapa tahun, 2 tahun mungkin ya, setelah balik dari sekolah. Di situ saya bekerja di Departemen Makroprudensial, jadi udah lumayan kenal sih. Iya, di DKMP. Terus kalau buat skill sih mungkin kayak karena Amro ini kan dia cakupannya dia nggak kayak misalnya kalau Kemenq dia fokus di fiskal, kalau BI dia fokus moneter. Kalau Amro walaupun dia masih kecil ya, jumlah ekonominya kurang lebih 30 orang, tapi dia ngenanganin 13 negara member plus Hong Kong. Dan itu mereka juga nge-cover 4 sektor sekaligus, dari real sector, fiscal, monetary, sama eksternal. Jadi kalau bisa dibilang sih emang harus kenal gitu dengan policy dari 4 sektor ini sih. Ya, terus kalau misalnya skill-skill tambahan mungkin kayak data analisis tuh akan jadi nilai plus juga sih kalau ya. Mungkin Desi mau ini Des, ada tambahan? Mau nanya-nanya atau apa? Sebenarnya kalau udah cukup sih, tapi mungkin nanyain sedikit ke Bagus gitu ya, kayak ADB itu apa sih bedanya sama World Bank? Dan tadi sempat cerita-cerita sebelumnya ada juga namanya ADB Institute gitu ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit itu tuh apa gitu si ADB apa tadi ADBI itu ya, si ADB Institute itu. Oke, bedanya apa sih antara World Bank sama ADB? Secara skala beda banget ya, maksudnya World Bank itu kan secara skala lebih besar gitu cakupannya. Keanggotaannya juga seluruh dunia, dari berbagai benua itu setiap negara tuh ada gitu. Kalau ADB itu sebenarnya lebih ke benua Asia sih sebenarnya.
Cuman memang pada perkembangannya ada beberapa negara di kawasan Eropa yang kemudian ikut masuk menjadi anggota IDB. Sebagian kayak negara Uni Eropa itu jadi donor, dan sebagian juga kayak negara-negara Eropa Tengah itu jadi salah satu negara anggota yang meminjam uang ke IDB seperti itu. Jadi cakupannya nggak cuma di benua Asia dan Pasifik, tapi dari beberapa negara Amerika juga dan Eropa juga ada gitu. Dan kita punya, dan perkembangannya adalah ternyata dalam prakteknya antar multilateral development bank ini tidak bekerja sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat tuh ada beberapa program antara World Bank co-financing sama IDB, atau American Development Bank co-financing sama European Bank. Seperti itu. Untuk penanganan COVID-19 sendiri, seperti contohnya di Indonesia dan di beberapa negara Asia Tenggara, IDB sering banget kerjasama sama World Bank dan juga beberapa badan di United Nations untuk penanganan seperti itu. Terus ADBI. Nah, ADBI ini salah satu lembaga di IDB yang tempatnya itu adanya di Tokyo, dan memang dikhususkan tugasnya sebagai think tank atau tempat risetnya. Jadi kalau misalnya kayak AMRO itu kan juga ada bagian risetnya gitu kan. Itu mirip-mirip kayak di ADBI. Tapi memang pure kita untuk ADBI itu benar-benar untuk riset, pelatihan negara-negara anggota IDB, dan seringkali beberapa aparat dari ASN di Indonesia itu sering dikirim ke sana untuk mengikuti training. Dan juga untuk penyediaan beasiswa juga ada. Gimana, Des? Jawab, oke. Oke, mungkin Mas Bagus, Mbak Mega, sama Mbak Laura nih mau lanjut ke list pertanyaan berikutnya. Yang kita penasaran nih, boleh nggak Mas dan Mbak sebutkan satu hal yang bisa dibanggakan dari instansi atau tempat kerja masing-masing sekarang, dan bagaimana itu bisa ditiru untuk di sektor pemerintahan di Indonesia. Mungkin dimulai dari Mbak Mega dulu kali ini ya. Satu ya. Mungkin kalau boleh 2. Jadi, ya kemarin sempat ngobrol sama Desi, terus Desi juga menyebutkan tentang hal ini. Jadi aku sempat mikir apa ya gitu. Dan ada 2 yang kepikiran. Salah satunya adalah diversity and inclusiveness di US ASEAN Business Council, karena mungkin juga secara nature organisasinya mencakup berbagai negara, bekerja dengan orang-orang dari berbagai kalangan, latar belakang budaya, politik, dan geografi. Itu menjadi salah satu value utama dari organisasi ini, dari US ASEAN Business Council, di mana ketika rekrutmen misalnya, US ASEAN Business Council juga sangat memprioritaskan memiliki staf dari berbagai negara, dan itu secara aktif dilakukan. Jadi bukan hanya kebetulan kita ada dari berbagai latar belakang budaya, tapi memang sengaja diusahakan untuk demikian, untuk mempunyai tim yang diverse dan inklusif. Dan itu aku lihat juga bukan cuma di US ASEAN Business Council, tapi banyak perusahaan atau organisasi di Amerika. Ketika aku diskusi, apa sih value di kantor kalian gitu, mereka memang secara aktif, walaupun belum 100%
diterapkan mungkin, atau belum semua perusahaan atau organisasi menerapkan, tapi secara sadar mereka membahas dan make effort untuk agar perusahaan atau organisasinya lebih diverse dan inklusif. Yang kedua, ada satu lagi value yang aku lihat dari sistemnya, dari cara komunikasi dan etos kerjanya yang terus terang aku belajar banyak, yaitu keefektifan dan keefisienan. Jadi ketika mereka berkomunikasi, misalnya di US Assembly Council dulu, sistemnya itu dibuat atau dirancang sebisa mungkin, se-lean mungkin, se-efisien mungkin, dan tidak terlalu diusahakan tidak terlalu hierarkikal. Jadi secara komunikasi atau secara sistem, aku dengan bebas bisa bertanya atau mengkritik atau berdiskusi atau berdebat dengan misalnya manajemen. Itu juga salah satu hal yang terus terang ketika di ASEAN, karena ASEAN adalah salah satu organisasi yang birokrasinya sangat berlapis, aku tidak dapatkan. Aku baru dapatin di US Asian Business Council, dan ternyata itu juga tidak unik untuk US Asian Business Council, tapi mungkin banyak perusahaan atau organisasi di Amerika yang juga memiliki value atau sistem yang demikian. Ya Mbak, mau tanya dikit mengenai diversity ya Mbak, terutama ya. Kan itu berarti kalau di US ASEAN Business Council berarti at least ada 14 nationality ya yang represented, kan berarti dari Amerika plus 11 berarti ya, maaf. Amerika Yes. 10 ASEAN member state. Itu cara celebrate diversity-nya itu di sana gimana, Mbak? Apakah misalnya ada hari besar negara atau culture tertentu itu semuanya ikut merayakan, misalnya dengan menggunakan kostum negara tersebut, atau membawa makanan, mencoba makanan dari negara tersebut, atau gimana, Mbak? Biar ada feel diversity-nya itu. Betul, salah satu contohnya adalah selain hiring dan rekrutmen, mereka menerapkan value itu, day-to-day interaction juga, misalnya CEO-nya akan menulis pesan khusus atau memberikan selamat untuk perayaan di berbagai negara, Songkran atau Idul Fitri, Natal, atau termasuk juga perayaan Jewish holidays, dan sebagainya. Jadi memang manajemennya memperhatikan masing-masing atau perayaan-perayaan penting dari masing-masing budaya atau masing-masing negara. Juga ada yang namanya social committee di US ASEAN Business Council, walaupun kecil social committee-nya karena US ASEAN Business Council termasuk organisasi yang kecil. Di DC sendiri cuma ada sekitar kurang dari 30 staff, termasuk manajemen, tapi ada social committee kecil-kecilan yang setiap misalnya perayaan Songkran atau Lunar New Year, mereka berusaha mengadakan suatu acara. Halloween juga misalnya, walaupun hanya sekedar happy hour atau mengukir labu atau waktu itu makan bareng di luar, tapi kegiatan-kegiatan kecil ini raising awareness kalau ada di antara teman kita yang sedang merayakan sesuatu dari negaranya. Apa sih yang dirayakan, apa hal yang atau nilai-nilai yang dirayakan waktu mereka
atau nilai-nilai yang mereka ingat waktu mereka merayakan hari-hari ini. Jadi kita juga saling belajar tentang budayanya, tentang value-nya, tidak hanya sekedar mengucapkan gitu. Tidak kenal maka tidak. Setuju banget tuh, tidak kenal maka tidak sayang ya. Ini pentinglah untuk kita semua embrace diversity dan tahu lebih dalam ya culture dari masing-masing pegawai kita. Dan penting juga untuk embrace diversity di workplace ya Mbak. Mungkin berikutnya mau lanjut ke Mbak Laura. Gimana Mbak? Kalau dari Mbak Laura nih di Amro mengenai apa namanya yang dibanggakan atau yang diunggulkan dari Amro tuh apa? Dan apa yang dibanggakan lah. Sebenarnya mirip sama Mbak Mega ya, karena sama-sama spirit ASEAN kali ya. Jadi emang diversity and inclusiveness itu udah pasti ya, karena kita bisa kerja bareng sama teman-teman dengan expert-expert dari berbagai negara, 14 negara sekaligus, 13 negara plus one, Hong Kong sekaligus. Mereka background-nya dari MOF sama Central Bank. Jadi kita bisa belajar langsung dari negara lain tentang policy making dari negara mereka. Terus tapi saya mau nambahin juga sih, mungkin karena tadi kan saya udah bilang, Amro itu masih, apa ya, ibaratnya ya, masih kecil lah dibanding I.O. lain, international organisasi lain kayak IMF atau World Bank atau IDB gitu, jumlahnya cuma masih di bawah 100. Tapi kita harus nge-handle belasan negara. Nah, caranya kami juga mengadopt teknologi sebisa mungkin agar mengefisienkan pekerjaan gitu. Kayak kemarin kami mengembangkan dashboard macroeconomic surveillance yang kami sebut dengan Artemis. Di situ kita bisa mengotomasi banyak indikator-indikator ekonomi, sehingga akhirnya kita bisa dapat real-time angka-angka dengan cepat, dan itu bisa memudahkan ekonom juga melakukan assessment yang lebih timely dan juga bermanfaat terutama untuk negara-negara yang memiliki resource terbatas untuk pengembangan dashboard-dashboard seperti ini gitu. Mungkin untuk negara-negara CLMV gitu ya, itu akan sangat terbantu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Jadi mungkin buat Indonesia juga kan kita mungkin bisa dipergunakan lah ya, bagaimana kita bisa gunakan tools-tools teknologi terbaru untuk bisa membantu kita dalam pembuatan kebijakan. Itu sih paling. Itu penting juga Mbak, misalnya dalam era sekarang ya, kalau kita lagi banyak remote working atau work from home gini tuh, kayaknya penggunaan teknologi itu sangat-sangat essential ya, tapi kita juga, maksudnya kan nggak mungkin kita ketemu secara fisik lagi, dan bahkan tuh banyak yang bilang COVID ini sebagai wake up call kalau teknologi itu telah hadir. Kayak Zoom ini tuh ternyata udah berapa? Hampir 10 tahun ya ternyata udah ada, tapi banyak dari kita tuh, termasuk gue sendiri tuh baru menggunakan Zoom itu bahkan baru tahun ini 2020 saat COVID. Tadinya kan kalau orang video call, ngapain mending ketemu langsung, atau paling WA video call. Dulu zaman dulu banget Skype video call, tapi feel-nya masih nggak natural. Cuman ini juga ya Mbak, yang mungkin kita harus perhatikan tuh kayaknya cyber risk juga Mbak ya dari semua teknologi ini. Terutama kalau kita handle data sensitif tuh, apakah data itu aman kalau saat kita remote working gini, dan juga akses ke data itu sendiri. Nah, Mbak Laura nih selama working from home ya Mbak, kan di Singapura nih pasti kan kemarin baru circuit breaker period ya Mbak. Itu kan 2 bulan ya kalau nggak salah ya, berarti nggak boleh masuk kantor, harus kerja dari rumah. Selama periode working from home ini Mbak, challenges-nya dengan menggunakan teknologi itu apa Mbak untuk yang melakukan pekerjaan yang Mbak Laura barusan bilang tadi? Nggak ada ya, kayak malah justru sangat terbantu sih. Malah lebih produktif kayaknya selama work from home gitu. Back to back meeting-nya tuh banyak banget gitu, full 1 harian. Gak beda jauh kok Mbak sama dia. Iya. Apalagi fungsi Amro ya. Ya, fungsi Amro kan justru makin dibutuhkan ketika kondisi kayak begini gitu, kondisi krisis. Jadi makin lebih signifikan pekerjaannya ketika dibandingin normal condition. Jadi kalau saya bilang sih emang bersyukur banget sih kita udah emang IT timnya udah prepare gitu sejak lama. Kami juga udah biasa karena kan kami rajin mission ya. Tiap ekonom tuh minimal 3-4 mission dalam setahun. Maksimum 3-4 mission dalam setahun. Jadi
kayak kalau misalnya dia lagi di Kamboja, dia harus bisa akses data dari server kantor, dia harus bisa VPN juga. Nah, itu udah semuanya sih udah disiapin sih. Jadi emang kami waktu kami work from home jadi kayak udah sebenarnya sih nothing changes dari normal condition aja sih. Oke, next gimana kalau Mas Bagus, Mas, untuk yang bisa dibanggakan dari ADB dan kira-kira bisa diimplementasikan tuh untuk di lingkungan pemerintahan di Indonesia apa nih, Mas? Kan Mas Bagus nggak pernah nih di pemerintahan di Indonesia. Jadi ADB itu uniknya adalah dia kultur East ketemu West gitu kan. Jadi kan staffnya itu terdiri dari anggotanya itu ada 68 negara gitu kan. Terus sekitar 49-nya itu dari negara Asia Pasifik, 19-nya dari luar Asia. Jadi kebayang kalau misalnya kita pas kerja itu, memang si ADB itu kultur Asia-nya, yang namanya kultur Asia pasti kerasa ya. Kadang ada yang namanya leveling, birokrasi, dan lain-lain. Terus kalau misalnya ketemu sama pimpinan masih ada budaya ketimuran. Tapi di saat sama juga karena kita terdiri dari negara yang beragam, dan juga ada beberapa staf dari negara barat, akhirnya mau nggak mau kita juga harus adaptasi dengan kultur budaya barat gitu. Masalah egalitarian, demokrasi, dan lain-lain gitu. Yang kedua adalah masalah disiplin sih. Jadi kan di kantor itu ada satu tempat makan besar dan ada beberapa restoran yang menawarkan menu dari berbagai negara, baik negara timur. Yang saya suka adalah begitu jam makan siang jam 12 tuh. Langsung rame. Jam 1, kantin langsung sepi. Ya dan itu kantin itu mungkin ukurannya hampir segede food court yang ada di Plaza Senayan gitu. Jadi bayangin 12 orang, ribuan orang datang jebret, habis itu jam 1 langsung sepi. Stres, balik kerja, lorong-lorong udah sepi gitu. Itu yang saya suka sih. Jadi dia juga menghargai antara work-life balance ya. Jadi kalau misalnya mau 9 to 5, ya 9 to 5. Mau datang jam 6, pulang biasanya kurang dari jam 5 gitu. Apalagi ya? Sama ini sih ya, diversity, terus inklusivitas, karena kita juga dari berbagai identitas, agama, preferensi juga semuanya diakui sih. Jadi bahkan pada masa induksi saya waktu awal itu bukan masalah ADB itu apa secara sejarah organisasi. Induksi awal adalah satu adalah tentang keamanan cyber. Yang kedua, pengenalan tentang bagaimana agar kita human rights. Nggak boleh cackling, sexual harassment itu terdiri dari apa aja gitu. Dan itu yang tidak saya dapatkan di tempat-tempat kerja saya dahulu gitu loh. Karena begitu masa induksi biasanya tentang sejarah organisasi, tapi value dan nilai-nilai kemanusiaannya itu tidak dikedepankan seperti itu. Jadi ini ya Mas ya, emphasis di values ya. Kayak pas masuk tuh pasti ada values. Sebenarnya kok sharing dikit Mas, kalau di kementerian atau lembaga di Indonesia ya, beberapa itu sekarang sih sebenarnya udah ada juga tuh kayak kita tuh pas masuk itu bukan cuma belajar mengenai tupoksi kementerian atau lembaga kita, tapi kita juga diintroduce ke budaya kerja kita di lingkungan kerja. Dan itu budaya kerja itu lebih kayak soft skills-nya. Dan nggak semuanya hard skills. Ada tentu yang bisa meningkatkan capacity building kita. Tapi ada juga tuh yang untuk work-life balance, Mas. Kayak misalnya nih, di salah satu tempat kerja di Indonesia tuh, di kementerian atau lembaga, BMI, Mas. Body Mass Index itu diukur secara triwulanan sekarang. Dan itu ada target harus di-achieve. Itu emang gawat. Suka nemil. Jadi hati-hati sekarang tuh, kita tuh misalnya ini kalau untuk pesan konsumsi rapat, Mas, itu tuh pimpinan kita banyak yang udah ini milih sekarang. Jadi yang tadinya misalnya gorengan terus atau nggak sehat-sehat nih, sekarang udah pada pesannya rebusan, maunya edamame atau buah-buahan. Kayak misalnya tuh di hari-hari tertentu udah di set tuh. Hari Selasa hanya boleh rebusan, hari Jumat harus buah-buahan atau jus snacknya, nggak boleh ada yang karbohidrat atau gorengan. Dan juga tuh banyak yang enforce juga olahraga. Ini mungkin udah dari dulu sebenarnya olahraga ya, mungkin siap di kantornya Desi sama Mas Bagus dulu mungkin setiap hari Selasa sama hari Jumat itu wajib olahraga pagi.
Dan juga pulang kantor udah banyak juga program-program lari atau misalnya main basket bareng, futsal bareng. Itu sih mungkin kalau di kita juga untuk work-life balance ya. Jadi pekerjaan itu jangan sampai menyita the whole day kita. Tapi yang menarik tadi itu mungkin Mas ya, disiplin banget kalau soal lunch time, jam 12 sampai jam 1. Pernah nggak Mas ada situasi di mana tuh mungkin saking penuhnya nih ya, Mas Bagus tuh kepepet gitu Mas, nggak bisa balik lunch on time. Itu kira-kira ada kayak disiplin issues-nya kayak gitu Mas? Apa mestinya kan kita mikir kalau di negara barat kan lebih fleksibel gitu mungkin Mas, atau di culture barat lah misalnya gitu. Yang penting kerjaan beres, kalau mau having lunch kapan boleh, mau misalnya siesta atau coffee break kapan pun boleh. Kan stereotipnya ada kayak gitu Mas yang mikirnya. Di Indonesia ini yang terlalu kaku, masuk harus jam 7 absen, pakai absen tangan, pulang harus jam berapa, makan siang hanya jam segini bolehnya. Nah, kalau di ADB tuh gimana Mas kayak gitu-gitu ya tuh Mas? Ya sebenarnya masalah makan siang sih sebenarnya fleksibel ya, cuman jadi kantin tuh kayak buka dari sebenarnya jam 6:30 itu dibuka sampai jam 7 malam gitu. Kenapa dibuka lama banget? Karena biasanya ada teman-teman yang kerjanya terlalu hektik gitu, terus udah sampai jam 1 nggak bisa makan, baru bisa makan mungkin 1:30. Karena kan sebenarnya dari ADB juga prinsipnya ada asasnya basis kinerja gitu. Selama kerjaan beres, it's okay. Cuman yang selalu dikedepankan adalah jangan sampai lu sakit gitu. Makanya dari teman-teman juga mungkin karena ini ya, kulturnya udah terbangun, jadi begitu lihat, ayo makan yuk, ntar deh, gak bisa lu bakal sakit gitu. Akhirnya kantin mau nggak mau orang datang, bisa makan rame-rame, terus ngobrol, konsultasi, terus pulang gitu. Jadi cepat makan, kerjaan cepat selesai, cepat pulang juga. Prinsipnya itu aja sih sebenarnya. Jadi work-life balance-nya tetap dapat gitu. Bukan masalah terjadwal kayak di kantor-kantor Indonesia kan kayak gitu ya, jam 12 terus pulang gitu. Itu juga absen, telat, potong gaji. Enggak juga sih sebenarnya. Pengalaman ya Mas. Bekas anak rocker soalnya. Tapi ya sih itu satu yang gimana Mbak? Oh enggak, Mega dulu. Cuma menambahin itu juga salah satu yang salah satu culture shock yang aku alamin ketika baru pindah ke Amerika. Betapa mereka itu menghargai waktu sampai ke menit. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke meeting terlambat 1 menit, mereka akan minta maaf. Terus aku awalnya sempet wow, ini kan cuma 1 menit gitu. Terus kalau misalnya meetingnya over, kayak kelewatan, harusnya selesai jam 9, jadi selesai jam 9 lewat 3 menit, mereka minta maaf. Terus kalau misalnya ada diskusi yang berkepanjangan, mereka tidak sungkan untuk bilang, I really enjoyed this conversation or this discussion, but I appreciate your time. Jadi kita mungkin lanjutin di meeting selanjutnya. Itu salah satu yang aku juga baru temui karena waktu itu mungkin di ASEAN Sekretariat bukan berarti tidak menghargai waktu, tapi lebih fleksibel, lebih banyak fleksibilitas, lebih santai. Kalau mungkin santai juga tidak terlalu santai sih, lebih fleksibel lah ya. Tapi di Amerika ini betul-betul menghargai waktu, jadi mungkin itu juga yang membuat pekerjaan atau sistemnya lebih efisien. Ini mirip-mirip di Jepang juga tuh ya, menghargai waktu per menit banget gitu ya. Sayangnya kalau di US kayaknya kalau public transportation-nya nggak kayak gitu Mbak ya. Apalagi kayak di kota-kota besar kayak New York gitu, kayaknya nggak menghargai waktu, sering-sering delay semuanya tuh. Gua tadi Desi mau nanya. Oh enggak sih, tadi yang terkait work-life balance. Ini karena termasuk salah satu pesan sponsor dari teman-teman juga. Tadi kan Bagus bilang kayak di ADB tuh lumayan inilah ya, jam 5 pulang gitu kan. Terus kalau tadi kalau Laura mungkin empasnya di teknologi ya, jadi bikin efektif
dan efisien sehingga bisa maksudnya nggak perlu jam waktu kerja panjang lah untuk bisa perform gitu kan. Kalau Mega tadi bilang bahwa menghargai waktu banget nih sampai 1 menit aja dihargai gitu kan. Nah kalau bagaimana work-life balance-nya tuh tercapainya faktor utamanya apa gitu? Penyebab work-life balance di USABC, mungkin secara cultural orang-orangnya juga sangat menghargai work-life balance. Kalau ada kerjaan malam, mereka kerja sampai malam, tapi kalau tidak jam 6 atau jam 5 teng langsung pulang atau pergi ke kelas yoga atau mungkin happy hour, bersosialisasi. Jadi disiplinnya di situ juga kelihatan. Makan siang tidak seperti ADB yang dari jam 12 sampai jam 1 teng pada makan siangnya bisa jam berapapun, tapi deliverables-nya jelas dan mereka juga sangat memperhatikan mental health. Jadi counseling atau terapi itu sangat common. Apalagi maksudnya tidak cuma di lingkungan kerja, tapi juga di kalangan sekolah. Mungkin Desi juga ngeh kalau di SIPA tuh counseling sangat gampang. Di mana-mana ada iklan. Kalau mau konseling, hubungin ini. Kalau mau konseling, email ke sini. Ini list konselornya. Kalau misalnya mau konseling tentang hal ini, tentang gender misalnya yang tidak mau telepon atau kelas. Jadi aku lihat di sini mental health sangat diperhatikan dan itu actually salah satu hal yang paling penting untuk work-life balance karena ketika kerjaan stres, ketika kerjaan banyak sibuk atau ada hal yang memang mengganggu mental health, banyak sekali diberikan bantuan atau diberikan akses dan informasi. Kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak? Videonya cuman mati aja. Nah, baru muncul lagi. Setelah selesai ngomong, videonya muncul, Mbak. Oke, makasih Mbak Mega tadi. Berarti mental health itu penting sih, Bang. Bener. Kalau di-develop juga ya. Karena kan kalau misalnya kita stressed out terus juga nanti akan ngaruh ke output. Nanti kerjaan kita tuh udah pastilah hasilnya nggak enak. Jadi yang penting kan sebenarnya itu adalah results-nya kan, bukan prosesnya gimana. Nah, itu juga maksudnya kalau kita mau take a break dulu dalam mengerjakan sesuatu ya itu should be totally fine gitu. Yang penting kan kita sehat dan hasilnya juga ada untuk di kerjaan. Mungkin mau masuk ke sesi list pertanyaan berikutnya nih. Kan tadi Mas dan Mbak udah cerita nih mengenai kayak tugas pokok dan fungsi tanggung jawab masing-masing tempat kerjanya. Nah, kita tuh pengen tahu sebenarnya tuh dari Mas dan Mbak secara pribadi ada nggak sih yang mau dilakukan lebih banyak lagi untuk Indonesia saat ini gitu. Ini bukan tempat kerja ya, tapi dari Mas dan Mbak sendiri gitu. Dan bisa relate juga ke kerjaan, tapi lebih dari sisi personalnya. Mungkin mulai dari Mbak Laura dulu. Mana Mbak? Sorry, tadi di-mute barusan. Kalau dari saya ya, sebenarnya sih kalau saya pribadi dengan bekerja sebaik-baiknya di organisasi sekarang adalah bentuk kayak kontribusi buat Indonesia juga sih. Karena saya juga sebenarnya in personal level, kenapa saya memilih karir di AMRO juga ada personal reason-nya juga gitu. Saya dulu kuliah di ekonomi pun karena saya tergerak ketika krisis 98 gitu ya. Kayak ekonomi Indonesia tuh kayaknya ini banget ya, langsung kena dampaknya berat banget setelah adanya shock dari luar gitu. Kan waktu 98 kan shocknya kan startnya dari Thailand ya.
Terus saya merasa kayaknya kalau kayak begini perlu ada kayak ekonom-ekonom yang bisa ngerti nih ngomongin masalah international finance. Nah, jadi dengan adanya AMRO ini sebenarnya saya melihat bahwa fungsi tadi global financial safety net itu memang penting banget gitu. Dan itu harus dilakukan dari luar gitu. Jadi memang dengan bekerja sebaik-baiknya di institusi sekarang adalah bentuk kita bisa berkontribusi langsung sih buat negara kita sih. Oke, Mbak, sekalian mau nanya Mbak Laura. Kan tadi Mbak Laura mention mengenai financial safety net ya, pentingnya setelah melihat pengalaman krisis yang lalu nih. Kalau menurut Mbak Laura nih, personally, kebijakan mengenai financial safety net di Indonesia tuh gimana? Menurut Mbak Laura tuh udah adequate belum untuk withstand krisis? Ada krisis yang diakibatkan oleh financial institutions ataupun krisis yang terjadi saat ini gitu. Yang di situasi COVID-19 kan ini kan bukan sumbernya dari industri jasa keuangan atau financial sector, tapi dari health related issue. Gimana tuh Mbak? Benar sih, sebenarnya ini juga bagaimana kita bertransformasi ya dari sejak belajar dari krisis ke krisis ya. Waktu 98 kita belum punya sama sekali, terus kita mulai berpikir bagaimana kalau kita bikin kerjasama antar negara bilateral gitu. Nah, sebenarnya AMRO ini sendiri pun sempat apa ya, bisa dibilang sempat diinisiasi sejak krisis 98, terus 10 tahun tuh belum ada benar-benar produk langsungnya gitu. Karena pikir oh ya udahlah, kayaknya masih bisa nih dengan antar negara aja. Tapi ketika 2008 ada krisis lagi di global financial crisis, itu jadi wake up call untuk benar-benar harus diinstitusionalisasikan agreement ini. Nah, jadi akhirnya Indonesia juga mulai punya banyak sih kayak safety net yang tadi berlapis-lapis itu gitu. Dan kita sendiri pun udah juga mulai mengakumulasi reserve secara domestik kan. Jadi saya lihat sih sebenarnya sih Indonesia udah moving in the right direction. Pelaksananya pun juga tadi kan kayak Alwin bilang kan, depends on the source of the shock gitu. Kalau shocknya dari financial institution, pasti akan langsung berbeda dengan kalau kita shocknya dari real sector kayak sekarang pandemi gitu. Dan berhubung karena kita belum melihat ya, kayaknya sebenarnya kayak sekarang ini kan kita juga melihat sempat kayak rupiah itu sempat melemah banget kan. Nah, itu kan karena capital outflow besar. Dan di situ Indonesia juga langsung bereaksi gitu, intervensi. BI langsung intervensi dan juga melakukan repo line dengan the Fed gitu. Itu contoh-contoh bagaimana kita bisa menggunakan akses dari safety net ini dalam berbagai kondisi sih. Jadi sebenarnya sih udah dilakukan dan ya akan terus dikembangkan sih. Setuju sih Mbak, kalau dari perspektif kita Mbak ya, yang kerja di pemerintahan di sektor keuangan misalnya gitu Mbak, banyak banget sebenarnya sekarang ya, dari dulu tuh udah lebih foundationnya lebih solid untuk withstand krisis. Kan tahun 2016 kita ada undang-undang PPKSK, terus juga pas krisis yang sekarang ini nih yang dari COVID, pertama kan ada Perpu nomor 1, terus juga kemarin dikeluarin tuh PP kalau nggak salah ya, mengenai pemulihan ekonomi nasional. Juga kan masing-masing instansi itu yang di KSSK itu juga udah ngeluarin kebijakannya masing-masing ya untuk menjamin stabilitas sistem keuangan tadi. Misalnya di BI tadi meningkatkan swap line, terus juga BI bisa beli SBN langsung sekarang sebagai non-competitive bidder kan. Di OJK juga ada POJK stimulus untuk membantu restrukturisasi kredit ke debitur yang terdampak COVID. Jadi sebenarnya sih udah banyak banget sih Mbak. Setuju Mbak kalau itu Mbak. Di kita tuh resiliensinya tuh udah ditingkatin banget untuk withstand another round of financial crisis. Dan kemarin juga tuh alhamdulillah tuh ada berita bagus ya. Mungkin Mbak udah pasti dengar juga kan exchange rate dolar ke rupiah dari bawah 14.000 lagi ya. Itu mungkin salah satu beberapa measures yang diambil oleh BI untuk menstabilkan nilai rupiah. Dan kenyataannya kan investor juga masuk lagi kan, Mbak. Ada inflows investment di sisi portfolio masuk ke Indonesia gara-gara itu. Dan itu menunjukkan confidence-nya tuh ke Indonesia udah meningkat lah dari investor. Oke, makasih Mbak Laura. Mungkin next bisa ke Mas Bagus. Gimana nih, Mas Bagus? Apa nih yang Mas Bagus pengen kontribusikan? Mas, untuk Indonesia udah nih sebenarnya nih waktu di Kemenq. Terus di ADB juga udah pasti kontribusinya banyak banget. Tapi apa sih Mas yang
kayaknya masih belum tercapai gitu, pengen kontribusi lebih lagi secara pribadi untuk Indonesia? Apa ya? Ya sebenarnya banyak sih ya, kayak sebenarnya salah satu tujuan aku kemarin apply untuk jadi perwakilan Indonesia di IDB kan salah satu pengen belajar gitu kan. Yang pengen saya lakukan adalah mempelajari bagaimana suatu negara itu bisa mengalokasikan keuangannya untuk hal-hal yang di luar rencana seperti bencana. Karena dulu pernah punya teman dari Filipina itu dan dari Kementerian Keuangan Filipina, dia bilang kalau Filipina itu punya pos-pos yang sangat advance untuk terkait kebencanaan gitu, yang mana Indonesia itu belum punya gitu kan. Maksudnya belum dikembangkan secara baik gitu. Dan sistem penanganannya seperti apa, mulai dari pembiayaan sampai praktek di lapangannya itu sebenarnya di Filipina tuh kalau aku lihat lebih bagus gitu. Dari mulai ada banjir aja aku bisa langsung dapat SMS gitu. Meskipun banjirnya itu sebenarnya 2 jam dari kota aku tinggal gitu. Tapi sampai seperti itunya gitu kan. Karena Filipina tuh mirip-mirip Jepang sih. Setahun tuh ada beberapa kali gempa, gunung berapi, dan typhoon gitu. Jadi bayangin gitu, negara yang resource-nya itu nggak banyak bandingin Indonesia. Kalau mau tahu ya, yang namanya Kopiko, produknya Mayora itu, di Filipina itu terkenal banget. Karena 30% dari ekspor Indonesia ke Filipina itu produk Mayora gitu. Karena memang Filipina nggak punya resource untuk memproduksi banyak hal gitu. Cuman dari sisi penanganan kebencanaan, terus dari sisi pendidikan sumber daya manusianya sangat bagus. Sistem pendidikannya, terus orang yang jual sayuran pun bisa bahasa Inggris gitu. Makanya kalau urusan tenaga kerja Indonesia dibanding tenaga kerja Filipina, kita kalah jauh. Dari sisi manajemen juga kalah jauh. Itu yang aku pengen share ketika aku pulang ke Indonesia sih, kayak gitu. Karena kebetulan ketemu teman-teman di aparatur muda ini kan jadi satu blessing in disguise gitu kan. Punya banyak link jadinya. Makasih banyak Des sudah diundang gitu. Jadi mungkin bisa kedepannya bisa saling kerjasama gitu kan. Apa yang perlu dibenahi untuk Indonesia ke depan kayak gitu sih. Menarik nih Mas Bagus nih, kayaknya bisa kapan-kapan diundang oleh instansi kementerian lembaga yang terkait keuangan nih Mas, mungkin OJK atau Kemenq nih Mas untuk FGD mengenai itu ya Mas. Kayak disaster financing dan insurance tuh. Kalau menurut Mas Bagus, kendalanya apa Mas sekarang Mas? Kenapa kebijakan itu belum ada di Indonesia? Padahal kan kita juga negara kepulauan, rentan terhadap bencana juga iya. Kayak gempa bumi, amit-amit ya misalnya kayak tsunami, banjir, itu kan something yang bisa dibilang uncommon lah, sama kayak kita di Filipina atau di Jepang. Itu kenapa Mas kalau di Indonesia Mas kira-kira dari perspektif Mas Bagus ini belum ada? Sebenarnya sih bukannya belum ada, tapi udah mulai ada ya. Cuman yang kurang dari Indonesia adalah masalah dokumentasi data sih. Kita beberapa kali kena bencana kayak tsunami itu gede banget, 2004. Terus abis itu yang waktu itu gempa di Palu. Cuman setiap kali ada bencana itu kita selalu kesusahan gitu. Karena memang tidak ada dokumentasi data yang jelas gitu kan. Ganti pimpinan, ganti pendekatan. Padahal kan harusnya ada satu grand design gitu kan. Yang kedua adalah lagi-lagi sorry itu emang ini ya, birokrasi kita itu terlalu kompleks sih. Kayak penanganan COVID-19 aja kan kita lihat gitu, antara gubernur dan bupati wali kota bisa beda pandangan terus terjadi konflik gitu kan. Itu satu hal yang memang harus kita perbaiki sih ke depannya. Yang ketiga adalah masalah ya mungkin dari sisi kapasitas sumber daya manusianya juga gitu. Kita perlu belajar lebih banyak lagi, dan kita tadi pagi aku diskusi sama Pak Faisal Basri, terus beliau bilang gitu, kita itu kurang dari sisi expertise gitu. Lihat aja sekarang ekonom gitu kan, setelah ada Pak Budiono, Bu Sri Mulyani, Pak Khatib Basri, kira-kira siapa yang akan gantiin? Bisa nebak ada sekitar 10 ekonom hebat Indonesia nggak sekarang? Mas yang bakal sama besar itu gantiin.
Jujur, background itu bukan ekonomi ya, background tuh HI. Cuman melihat begitu, wah gila, ngeri juga ya kalau misalnya Indonesia kekurangan ekonom gitu. Itu karena kita kurang expertise. Masalah COVID-19 kita nggak punya yang masalah tentang epidemiologi gitu kan. Ya, kita kekurangan ekonom, kebanyakan influencer, Mas. Makanya tadi never stop learning itu emang benar gitu. Setuju banget itu, Mas. Kalau itu sih. Kalau Mbak Mega gimana, Mbak? Apa nih, Mbak, yang kayaknya Mbak Mega nih belum achieve untuk, misalnya pengen banget ada di Indonesia atau pengen kontribusi lebih lah untuk Indonesia itu apa, Mbak? Personally. Kalau di kerjaan, tentunya untuk meningkatkan FDI, terus juga competitiveness of Indonesia. Karena bukan cuma secara pemerintah, bukan cuma pemerintah yang menginginkan itu terjadi, tapi aku secara pribadi dan aku yakin banyak orang-orang Indonesia juga gemes pengen banget Indonesia itu sekompetitif negara tetangga lain, sekompetitif negara berkembang lain. Dan itu juga dapat terjadi dengan adanya public-private consultation. Di sini ada kaitannya dengan kenapa aku mau kerja di US ASEAN Business Council. Policy making dan public-private consultation soalnya directly related. Terus juga kalau secara in an individual level, aku pengen lebih merepresent Indonesia. Indonesia itu di Amerika mungkin representasinya sangat-sangat kecil, masih banyak orang yang tidak tahu Indonesia itu bukan cuma di mana, tapi Indonesia itu apa. Terus juga banyak orang yang tidak tahu tentunya Indonesia itu budayanya seperti apa. Banyak orang yang mengidentifikasikan Indonesia dengan terorisme dan tidak tahu bahwa Indonesia punya misalnya pendidikan yang bagus atau sumber daya manusia yang bagus. Banyak yang tidak tahu itu. Jadi secara individual aku ingin lebih merepresent Indonesia. Salah satunya misalnya dengan tadi aku cerita ada social committee di kantor. Aku berusaha, walaupun sekarang belum sempat sih karena lagi COVID, berusaha untuk memasukkan aktivitas yang juga tujuannya adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Aku ngobrol sama orang KBRI yang punya perangkat gamelan misalnya, bisa nggak sih kasih kelas gamelan atau angklung buat teman-teman nih, buat teman-teman yang colleagues yang non-Indonesian, atau juga buat members, company-company yang non-Indonesians. Jadi dari situ, biar mereka tahu bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu penuh potensi, tidak cuma melihat dari, oh Indonesia itu perlu regulasi yang lebih simple, karena members atau companies biasanya fokusnya ke situ. Kekurangannya apa nih Indonesia? Oh, birokrasinya masih belum lean, masih lisensinya masih complicated. Walaupun ada omnibus bill nih sekarang yang katanya segera akan di-issue. Tapi banyak sekali menurut aku potensi-potensi dan hal yang bisa dibanggakan dari Indonesia, dan aku berusaha dari hal-hal sekecil mungkin, misalnya dengan dari budaya atau dari makanan. Itu salah satu hal yang paling gampang untuk memperkenalkan Indonesia. Terus terang, salah satu pengalaman yang di Harvard Kennedy School, sekolah dengan mungkin lebih dari 150 negara yang ada di program yang berbeda-beda. Ada 3 orang Indonesia di programku waktu itu. Di program lain juga ada, mungkin totalnya 6 satu angkatan, ada 6 orang. Kita berusaha misalnya aktif di kegiatan ekstrakurikuler atau bersosialisasi, tapi ada satu komentar ketika setelah kita lulus, ada satu komentar dari teman ini asalnya dari Ghana atau
aku lupa dia dari mana, tapi dia komen di foto graduate aku dan temenku orang Indonesia. Dia bilang, "You two make Indonesia look like the land of brainiacs, women of impact, authentic spirits, and genuine lovers of life." Pas baca itu kayak wow, tapi it makes it worthwhile, makes our effort to introduce Indonesia worthwhile. Itu salah satu tujuanku untuk memberikan citra lebih positif bagi Indonesia. Setuju banget. Could not agree more, Mbak. Misalnya Mbak Mega bilang tadi itu lebih terkait banget sama soft power ya, Mbak. Kayak misalnya kan kita mau champion itu FDI itu harus masuk ke Indonesia. Kita lebih kompetitif dibandingin negara-negara tetangga. Tapi untuk investor juga, mereka juga bingung. Mungkin Indonesia itu tuh di mana gitu kali ya. Kalau tanpa kita bisa menjual Indonesia on a global stage dulu, Mbak. Jadi sangat-sangat setuju, Mbak. Kayak bahkan sekarang di DC nih, ada kan satu coffee shop Indonesia yang di Jakarta lumayan hits kan udah buka juga ya Mbak, di DC kan. Itu kan bagus tuh untuk soft power Indonesia. Orang jadi tahu, oh ini this is Indonesian coffee. It's probably one of the best tasting coffees in the world. Nah, kayak tadi gamelan juga, Indonesia tuh banyak banget traditional musical instruments-nya. Jadinya kan investor itu mungkin mulainya dulu dari mengenal culture aspek Indonesia di negara mereka. Mungkin mereka dari awalnya tertarik dulu untuk visit sebagai turis, dan siapa tahu kok mereka itu memang beneran businessman atau businesswoman, jadinya investasi kan. Mungkin dari mulai exchange gitu dulu, misalnya kayak Vietnam aja Mbak, yang mungkin our closest competitor untuk dapetin FDI. Kan yang pertama masih Singapura ya Mbak, sekarang ya, FDI di ASEAN kan. Kedua baru Indonesia, ketiga itu Vietnam. Kalau nggak salah Vietnam is catching up very fast, tapi orang akan lebih familiar dulu sama Vietnam, karena kan mereka makanan Vietnamese food is everywhere gitu kan, Mbak. Apalagi di Amerika untuk makanan Vietnam tuh sering banget. Nah, kita tuh mungkin yang gitu dulu, dan people to people interaction juga kayak tadi Mbak Mega cerita tuh, itu penting banget. Jadi orang tuh tahu orang Indonesia itu tuh juga very very competitive, very very smart, dan itu pasti akan membuat mereka lebih tertarik lagi untuk investasi di Indonesia. Dan itu orang-orang itu diharapkan nanti kayak punya personal kenalan sama Mbak Mega nih, punya kenalan itu, jadi bisa lebih ada kayak apa ya, intermediarinya untuk mereka bisa mengenal Indonesia lebih dalam dan lebih intim. Sangat-sangat setuju sih Mbak itu. Gimana Desi? Mau nanggepin atau? Nambahin dikit aja sih, tadi kalau misalnya ngobrol online ini sebenarnya tujuannya untuk starting point hubungan pemerintah dengan non-pemerintah, dan kita istilahnya belajar juga mungkin ada ide-ide perbaikan untuk pemerintah dari pengalaman kerja teman-teman. Tadi kalau pertanyaan kontribusi tuh sebenarnya juga ingin ngingetin ke teman-teman yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia, kalau warga masyarakat kita yang kerja di luar negeri itu bukan berarti antek asing loh, gitu. Kayak mereka tuh sebenarnya bisa juga loh berkontribusi untuk kita, gitu kan. Nah, tapi di satu sisi, juga pengen ngingetin untuk teman-teman Indonesia yang kerja di luar negeri, jangan lupa sama Indonesia gitu. Walaupun kalian pekerjaannya atau kehidupannya nggak ada hubungannya dengan Indonesia, tetaplah bawa mindset kalian sebagai orang Indonesia yang harus membanggakan Indonesia, bawa nama baik Indonesia di kehidupan kalian di luar negeri. Itu sih paling. Untuk meskipun kita nggak di Indonesia, tapi sangat-sangat ingat Indonesia itu penting. Dan ini sesi ini tuh bagus gitu. Jadi tahu juga, oh ternyata yang tanda petik ya diaspora kita yang lagi di luar tuh begini loh kontribusinya ke Indonesia. Dan ini mungkin cuma jadi meningkatkan semangat juga ya bagi teman-teman yang ada di Indonesia tuh, kalau Indonesia itu tuh sangat-sangat dikenal dan di-appreciate banget kalau di luar negeri on the global stage gitu. Bukan kita tuh kan negara besar banget gitu, terhitung ya nomor 4 terbesar di dunia bahkan populasinya. Dan I think it's natural for us to shine on the global stage kalau kayak gitu. Apalagi dengan bonus demografi yang kita punya sekarang, target kita menuju Indonesia Emas itu penting banget. Sorry Mas Mbak, satu lagi nih, last one. Pesan dari Mas dan Mbak, harapannya mungkin untuk teman-teman yang muda-muda nih yang kerja di instansi pemerintahan di Indonesia, harapannya itu apa? Boleh dalam satu kalimat aja, kira-kira apa? Kalau bisa kasih pesan ke teman-teman kita nih.
Mungkin dari Mas Bagus dulu kali boleh. Satu aja sih sebenarnya untuk teman-teman yang ada di Indonesia gitu, apa sih yang perlu kita perjuangkan terus? Menurut saya cuma satu, attitude. Karena kita punya proyeksi 2045 Indonesia bakal jadi negara besar nomor sekian di dunia, ekonominya gini. Satu negara itu nggak akan bisa bergerak dari negara berkembang ke negara maju itu cuma berdasar pertumbuhan ekonomi atau berapa besarnya ekonomi, tapi dari tingkah laku masyarakatnya gitu. Contohnya Cina. Kenapa Cina selalu disebut sebagai negara berkembang? Nggak pernah kita nyebut Cina as a developed country, karena ya gitu. Tingkah laku masyarakatnya belum mencerminkan seperti itu gitu kan. Singapura yang sekecil itu kita bisa sebut developed country karena tingkah lakunya udah disiplin, mindsetnya udah global, terus belajar terus dimanapun dan kapanpun gitu kan. Dan menurut saya itu yang harus kita perjuangkan terus sih sebagai aparatur negara ya. Gitu. Itu aja sih. Mas Bagus, kalau Mbak Laura gimana Mbak? Kalau dari saya sih, saya mau memberi semacam suggestion bahwa kita kan dunia ini semakin interconnected ya. Hal yang terjadi di negara lain atau mungkin di belahan dunia lain bisa sangat langsung cepat berpengaruh ke negara kita. Jadi kita harus kayak aware dengan isu-isu global gitu. Kayak kemarin US-China trade war gitu. Terus tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba bisa ada, pokoknya global landscape itu sangat mudah cepat berubah gitu. Kita harus benar-benar bisa aware dan juga cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu supaya kita juga bisa bisa bersaing lah di kancah global. Paling gitu sih. Jadi kita sebagai yang muda-muda ini ya lebih lebih adaptif dan juga mengikutilah perkembangan di luar sana. Terus ya paling penting juga masalah integritas. Kita sebagai yang muda-muda harus memberi harapan baru buat Indonesia bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dan juga punya integriti dalam bekerja. Itu sih paling. Lebih agile terhadap global issues ya. Setuju tuh. Kalau Mbak Mega gimana? Mirip-mirip, saya setuju banget sama yang disampaikan oleh Mbak Laura dan Mas Bagus. Kalau boleh nambahin juga, karena kemarin isu yang hangat yang dibicarakan di kalangan US companies adalah kurangnya public-private consultation di Indonesia, sulitnya mendapatkan public-private consultation dengan instansi-instansi di Indonesia. Makanya mungkin ini adalah kesempatan yang tepat untuk bagi para aparatur muda untuk ingat bahwa public-private consultation itu penting, bisa menjadi win-win solution, dan bisa meningkatkan competitiveness, ease of doing business di Indonesia, dan juga at the end of the day meningkatkan peluang ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Makanya saya sangat berterima kasih dengan adanya aparatur muda ini, dengan adanya event yang menjembatani antara private sector dengan public sector, sangat-sangat bagus. Mudah-mudahan tidak cuma satu kali ini, tapi juga berkepanjangan. Selain itu, juga karena kita telah memasuki era new normal, mungkin agile itu menjadi lebih penting. Banyak kebijakan, banyak mungkin sikap yang harus kita adjust dengan era baru ini. Karena di era baru ini kita di-accelerate untuk lebih dalam dengan mengadaptasi diri kita di digital era terutama. Jadi mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan data, open data flow itu juga hal yang mungkin harus kita perhatikan agar kita tetap bisa menjaga tingkat kompetitif dibanding negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga kita. Setuju banget, Mbak. Sekarang banyak yang bilang kalau data itu is the new oil ya.
Jadi itu kalau Mbak Mega mention mengenai data dan agile juga sering banget dibahas. Kita harus cepat dalam adapt dalam kondisi-kondisi yang kadang berubahnya cepet ya Mbak. Kayak sekarang kan kita dari yang dulu mikirnya nggak mungkin kita bisa WFH gitu. WFH itu sulit. Semuanya kan harus di kantor untuk diskusi. Ternyata lancar-lancar aja kan. Malah dengan adanya WFH seperti kayak sekarang ini atau remote working, kita bisa lebih banyak interaksi dan diskusi dengan rekan-rekan kita yang mungkin lokasinya tuh nggak di kota yang sama dengan kita kayak saat ini gitu kan. Coba kalau mungkin nggak ada kondisi yang mewajibkan remote working, mungkin kita nggak bisa begini dan nggak kepikiran gitu, nggak enak kalau diskusi virtual seperti ini nggak efektif, dan ternyata malah efektif gitu. Oke, mungkin sih dari kita ini aja, dari Desi mungkin mau ada 1-2 kata tambahan atau kata penutup untuk sesi ngobrol santai kali ini. Ya paling aku mau terima kasih aja sih buat teman-teman nih di tengah weekend ini lagi hari Sabtu mau meluangkan waktu dengan perbedaan waktunya nih di 4 negara berarti kan ini kita. Terima kasih banget udah ngobrol-ngobrol, sukses selalu pekerjaannya, sukses selalu untuk kehidupannya masing-masing, kehidupan personalnya. Terus juga semoga sih harapannya tadi seperti yang terus-terusan disebut, semoga ini nggak cuma ngobrol-ngobrol antar teman aja, tapi nanti kita bisa coba bangun hubungan yang lebih strategik antara pemerintah dengan non-pemerintah ke depannya, khususnya kalau nantinya kita sudah jadi para pembuat kebijakan lah, seperti itu ya. Itu sih paling dari gue. Berarti itu aja kali ya, Win ya? Atau lo mau nutup nih ceritanya? Nggak, ini bukan rapat resmi kok, Des. Nggak usah pakai tutup-tutup rapat. Absennya belum absen. Konsumsinya mana nih? Nasi Padang. Gitu. SPD cap dulu. Aduh, kangen banget nasi Padang. Nggak ada konsumsi rapat, jadinya ya dilin lah ya kita tuh bisa menuju target BMI yang ideal lebih cepat. Kuatlah center. Sekali lagi saya bilang ke Mbak Laura, Mbak Mega, dan Mas Bagus, please kita mohon jangan kapok-kapok ya kalau kita ajak diskusi lagi. Kayaknya tadi dari diskusi ini tuh banyak banget diskusi teknis yang bisa kita follow up dari sini. Kayak tadi ngomongin data, misalnya ngomongin agile workforce, ngomongin economic development Indonesia, apalagi setelah kondisi pandemi COVID-19 ini, mengenai financial safety net. Jadi misalnya kalau in the future kita knock on your doors, jangan kaget, dan please accept us, karena ini kita diskusi ini memang beneran pengen santai, pengen dapat insight baru. Kita tahu nih kalau kita yang kerja di pemerintahan atau di sektor publik tuh nggak hanya kita aja yang harus mikir, kita harus juga dapat masukan dari berbagai macam stakeholder. Mungkin itu aja untuk tanda petik closing statement-nya. Sekali lagi, makasih dan sampai ketemu teman-teman di sesi ngobrol santai aparatur muda berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, dadah. Thank you banget.